Rasulullah pernah menyampaikan bahwa orang yang paling dicintai oleh Rasul dan besok paling dekat tempat duduknya dengan Rasul di hari kiamat, itu ya orang akhlaknya paling bagus, yang terbaik akhlaknya itu. Siapapun dia. Kalau ingin bersama Rasul, tempat duduknya dekat dengan Rasul dari kiamat, ya akhlak utamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah innama bu'istu liutamima sholihal akhlaq. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmatnya, karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat yang merupakan nikmat yang terbesar yang kadang-kadang sering kita lupa. Nikmatani maghbunun fi ma kasirun as-sihah wal farah. Pada kesempatan kali ini kita ingin bicara tentang masalah akhlak. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mendefinisikan akhlak. Akhlak itu adalah suatu perangai, watak, atau disebutlah tabiat yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu darinya secara mudah dan ringan, tanpa perlu dipikirkan, tanpa perlu direncanakan sebelumnya. Jadi akhlak itu spontan. Imam Ghazali itu perangai yang spontan, tabiat watak yang spontan, yang kuat, yang melekat pada seseorang, namanya akhlak. Maka akhlak itu tentu ada akhlak yang baik, akhlakul karimah, dan akhlakul mahmudah, dan ada akhlak namanya akhlakul sayyi'ah, akhlak yang jelek. Maka Nabi pernah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wattabi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Artinya apa? Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan jelek, perbuatan dosa dengan perbuatan yang baik. Niscaya akan dihapuskan dosa-dosanya. Dan pergaulilah, jadi stretchingnya, pergaulilah orang itu dengan akhlak yang baik. Jadi nilai seorang itu sungguhnya pada nilai akhlak yang utamanya. Al-umamu alaquma baqiyat fa'inhum ahlakum zahabat zahabu. Jadi nilai umat itu, nilai seorang itu terletak pada akhlaknya. Kalau sekali saja akhlaknya akan lepas, maka orang itu tidak akan ternilai sama sekali. Maka ketika itu Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul,
sebab yang paling banyak orang dimasukkan surga itu kenapa? Maka Rasul menjawab bahwa sebab yang paling banyak orang dimasukkan ke surga itu karena takwanya kepada Allah dan akhlaknya yang akhlak mulia. Jadi akhlak mulia dan takwa kepada itu adalah pokok yang menyebabkan seorang itu masuk surga al-jannah. Begitu juga sahabat bertanya, sedangkan yang paling banyak orang masuk dalam neraka itu disebabkan karena apa ya Rasul? Maka Rasul menjawab, dikarenakan mulutnya dan kemaluannya. Hadis Tirmidzi. Maka kita jaga mulut kita dan kemaluan kita. Apalagi zaman sekarang ini. Mulut ini harimau, hati-hati dengan mulut kita. Maka dari itu akhlak mulia ini macam-macam. Bagaimana akhlaknya kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada sesama itu kepada orang tua, pada lingkungan, masyarakat, kepada pemimpin dan lain sebagainya. Paling tidak akhlak mulia kepada sesama hamba itu ada tercakup 3 hal. Ada 3 hal. Yaitu apa? Yang pertama, kaful adza. Kaful adza itu apa? Kaful adza itu mampu menahan diri dari mengganggu. Kita itu mampu menahan diri kita dari mengganggu orang. Yaitu apa? Tidak mengganggu sesama manusia, sesama makhluk, baik melalui ucapannya maupun perbuatannya. Hati-hati ucapan. Maka kita ini harus berhati-hati dengan ucapan kita kepada siapa saja, ya kepada orang tua, kepada pemimpin, kepada masyarakat. Karena dengan salah ucapan saja sudah berat sanksinya. Kita bisa lihat ya, berita yang lagi rame ini, lagi hot, bagaimana salah ucap seorang ya, sehingga salah ucap saja yang tentang di masyarakat Kalimantan itu marah. Saya tidak menyebutkan tokohnya itu karena salah ucap. Maka di mana-mana protes ya, suku Dayak juga protes, merasa dia dilecehkan. Itu hanya salah ucap dalam salah menyampaikan ucapan. Maka hati-hati. Maka ini kaful adza, menahan diri dari ucapan-ucapan. Ucapan itu harus dipikir betul-betul. Ini akhlak. Nah, jadi mau mengeluarkan kata-kata harus jernih, dipikir betul. Itu punya dampak yang luar biasa besar. Nah, sekarang sudah diperkarakan polisi akhirnya. Nah, ini karena itu. Yang kedua apa? Bazlun nada. Bazlun nada itu apa? Yaitu memberikan kebaikan yang ia punyai. Ya. Rela memberikan apa-apa yang dimiliki. 2. Ya, apa itu? Ya, meliputi harta, ya, apalagi ilmunya, kedudukannya untuk kebaikan. Ini akhlak ini. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kita rela memberikan apa yang kita miliki yang terbaik. Itu namanya bazlun nada. Ini akhlak kepada sesama. Bagaimana kita rela dengan harta kita, ilmu yang dimiliki, walaupun ilmunya terbatas. Yang ketiga, tolaqatul wajhi. Nah, ini sesama kepada manusia, ini kita jaga ini. Bagaimana kita bisa supaya bermuka berseri-seri. Bahasa agamanya ramah kepada orang, bukan wajah kuburan. Ya, halakin. Ya, tidak bermuka masam, memalingkan muka dengan lawan pembicaraan. Ini halakin. Bagaimana Rasulullah saja pernah ditegur oleh Allah, langsung ini diingatkan. Abasa wa tawalla ketika berbuka masam, ketika ada seorang Ummi Maktum menghadap karena sedang melayani pembicaraan dengan para pejabat, pemuka besar. Ternyata datang ya Ummi Maktum ini untuk menanyakan suatu hal, Rasul sedang belum konsen. Nah, ini maka ditegur, tidak boleh kita bermuka masam. Ini akhlak tolaqatul wajhi. Maka bagaimana kita bisa bermuka dengan orang, gampang senyum, sumeh bahasanya ini, bermuka berseri-seri, jangan seperti rai kuburan. Ini luar biasa. Maka ini akhlak juga. Maka dari itu inilah sampai-sampai Rasul itu mengatakan innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Saya diutus itu yang utama menyempurnakan akhlak.
akhlak yang sempurna. Yang kita lihat sekarang akhir-akhir ini, ya subhanallah ini, bagaimana remaja kita, pemuda kita, akhlak-akhlak sebagian pejabat kita enggak. Bagaimana kita bisa lihat, kadang tidak bisa menunjukkan yang perlu kita suri tauladani. Maka suri tauladani kita itu adalah Rasulullah. Maka sampai Rasulullah pernah menyampaikan bahwa orang yang paling dicintai oleh Rasul dan besok paling dekat tempat duduknya dengan Rasul di hari kiamat, itu ya orang akhlaknya paling bagus, yang terbaik akhlaknya itu. Siapapun dia, kalau ingin bersama Rasul, tempat duduknya dekat dengan Rasul dari kiamat, ya akhlak utamanya. Bagaimana dia bisa menempatkan akhlak yang baiknya. Begitu juga yang paling dibenci Rasul dan duduknya besok jauh fil yaumil kiamah, ya akhlak yang jelek. Yang paling dibenci oleh jelek apa itu? Kata Rasul, yaitu orang-orang punya sifat sarsarun. Sarsarun 3 nih. Mutasoddikun dan mutafaihikun.